Tante rindu di kota lama. Ketika kunjungan ke kota masa kecil mempertemukannya kembali dengan cinta pertama. Apa yang terjadi saat kenangan lama kembali menghampiri? Terkadang, kita tidak bisa menghindar dari perasaan yang mengendap selama bertahun-tahun. Apalagi ketika kita kembali ke tempat yang penuh kenangan, di mana segala hal tentang cinta pertama datang menyapa kembali. Mungkinkah perasaan yang pernah ada itu bisa tumbuh lagi? Atau hanya sekadar kenangan yang terpendam? Selamat datang di channel YouTube Celoteh Tante. Bersiaplah untuk menyimak cerita yang menyentuh hati, penuh emosi, dan mengajak kalian untuk mengingat cinta pertama yang pernah ada di hidup kalian. Halo teman-teman yang selalu setia mendengarkan Celoteh Tante. Apa kabar semuanya? Tante harap kalian semua dalam keadaan baik. Ya, kali ini, Tante punya cerita seru dan sedikit berbeda. Ini bukan cerita cinta biasa, tapi sebuah perjalanan emosional yang membawa Tante kembali ke masa lalu. Kalian pasti tahu, kadang-kadang hidup itu seperti perjalanan pulang ke kota kecil yang penuh kenangan, bukan? Nah, kali ini Tante mau cerita soal cinta pertama Tante yang tiba-tiba muncul lagi setelah sekian lama. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kalian pada perjalanan yang penuh emosi dan kenangan. Kembali ke kota lama. Pagi itu, langit cerah, dan udara kota kecil yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan hidup Tante Sora terasa begitu familiar. Begitu dia turun dari kereta, langkahnya perlahan menyusuri peron yang sepi, seolah mengingatkan pada kenangan lama yang tak ingin dilupakan. Kota ini, dengan segala keindahannya yang sederhana, menyimpan 1000 cerita, termasuk cerita tentang Aidan, cinta pertama yang dulu pernah memberi makna pada hidupnya. Sora tersenyum kecil, mencoba mengingat betapa muda dan polosnya saat itu. Ia ingat bagaimana dulu, bersama Aidan, mereka melangkah berdua menyusuri jalan-jalan kota ini tanpa beban. Dunia terasa penuh dengan kemungkinan dan harapan. Setiap sudut kota ini memiliki cerita, taman yang mereka jadikan tempat pertemuan rahasia, kedai kopi yang selalu menjadi saksi tawa dan cerita yang hanya mereka berdua yang tahu, dan jembatan tua di mana mereka pernah berjanji untuk selalu ada satu sama lain. Namun waktu, seperti biasa, membawa mereka berpisah. Tante Sora meninggalkan kota ini untuk mengejar mimpinya di kota besar. Meninggalkan Aidan dan segala kenangan yang terasa begitu indah, namun seiring waktu, perlahan memudar. Kota lama ini pun berubah, begitu juga dirinya. Kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali. Ada perasaan yang tak terungkapkan, rasa rindu yang datang begitu saja, seolah semuanya kembali hidup dalam detik itu juga. Langkahnya terhenti ketika ia melihat rumah-rumah yang dulu ia kenal begitu dekat. Namun kini tampak usang dan sepi. Setiap batu di jalanan ini, setiap lengkungan di sudut kota, seolah memanggilnya untuk kembali merasakan masa lalu. Tapi tak ada yang lebih menggetarkan hatinya selain fakta bahwa cinta pertamanya, Aidan, masih ada di sana, di kota ini, di tempat yang dulu mereka sebut rumah bersama. Tante Sora tahu, pertemuan ini tak bisa dihindari. Kota ini, dengan segala kenangan yang mengikatnya, telah membawanya kembali ke titik yang sama, ke Aidan, yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Dalam hati, Tante Sora merasa takut. Takut jika pertemuan ini hanya akan membuka luka lama. Namun di sisi lain, ada harapan kecil yang bertumbuh, bahwa mungkin ini saatnya untuk kembali menyusun kisah yang pernah tertunda. Kenangan yang tersisa. Tante Sora melangkah lebih jauh ke dalam kota kecil yang kini terasa begitu asing. Walaupun ia sudah lama meninggalkan tempat ini, setiap sudutnya masih terasa begitu akrab. Aroma udara pagi yang khas, suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin, dan bahkan suara langkah kakinya yang bergema di jalanan yang sudah mulai sunyi. Semua itu membawa kembali kenangan manis tentang masa-masa yang pernah ia habiskan bersama Aidan. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu pernah menjadi tempat mereka berbagi banyak rahasia. Tempat mereka duduk di teras depan, menikmati secangkir teh, dan berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan.
Di sana, di rumah itu, Aidan pernah memegang tangannya untuk pertama kalinya. Tante Sora ingat betul bagaimana Aidan dengan malu-malu mengungkapkan perasaannya, membuatnya merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. "Apakah kamu akan selalu ada untukku, Sora?" tanya Aidan, dengan suara yang terdengar begitu tulus. Itu adalah pertanyaan yang membuat hati Tante Sora berdebar. Dan ia pun menjawab dengan pasti, "Selalu, Aidan." Namun hidup, seperti yang sering terjadi, tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Waktu membawa mereka terpisah, dan meskipun mereka pernah membuat janji, perasaan itu perlahan memudar seiring dengan jarak yang semakin jauh. Tante Sora melangkah menjauh dari rumah itu. Hatinya terasa sedikit sesak. Meskipun dia sudah berusaha melupakan, kenangan itu tetap hadir, terukir dalam ingatan seperti lukisan yang tak bisa dihapus. Langkahnya kemudian membawa ke sebuah kedai kopi kecil yang dulu menjadi tempat favorit mereka. Kedai itu tampak sedikit lebih tua, tapi masih mempertahankan pesona lamanya. Tante Sora duduk di meja dekat jendela, tempat di mana dulu ia dan Aidan biasa duduk berjam-jam, berbincang tentang segala hal. Meja ini pernah menjadi saksi dari banyak kisah, dari tawa bahagia hingga kesedihan yang hanya mereka berdua yang tahu. Pandangannya terhenti pada kursi di sebelahnya. Dulu, kursi itu selalu ditempati oleh Aidan. Begitu jelas dalam ingatannya, Aidan akan selalu datang lebih dulu, memesan kopi kesukaannya, sebuah kopi hitam tanpa gula, dan menunggu dengan senyum cerah saat Tante Sora datang. Kini, kursi itu kosong, sepi. Namun, keheningan itu membawa 1000 perasaan yang tak terucapkan. Tante Sora merasa seolah waktu berhenti sejenak. Apakah Aidan masih ingat tentang mereka? Tentang segala yang mereka bangun bersama di kota ini? Dia menatap cangkir kopi yang baru saja disajikan, dan dalam setiap seruputan, seolah Aidan ada di sini, di sampingnya, seperti dulu. Hatinya bertanya-tanya apakah mereka bisa kembali seperti dahulu, ataukah ini hanya bagian dari kenangan yang sudah usang, yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Pemandangan itu memunculkan sebuah perasaan yang begitu dalam hati Tante Sora. Kota ini, dan semua yang ada di dalamnya, seperti sebuah bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar bisa ia lupakan. Aidan, dengan segala kenangan indah mereka, masih hidup di setiap sudut kota ini. Dan mungkin, hanya mungkin, pertemuan ini adalah takdir yang ingin mempertemukan kembali dua hati yang pernah saling mencintai. Pertemuan tak terduga. Langkah Tante Sora terasa lebih berat saat ia meninggalkan kedai kopi itu. Seiring dengan semakin sore hari, udara kota lama ini menjadi sedikit lebih dingin, seolah ikut merasakan perasaan yang berkecamuk di dalam hati Tante Sora. Hanya sedikit lagi waktu yang tersisa sebelum ia kembali ke kehidupannya yang kini jauh berbeda, dan semua kenangan ini, seperti kota ini, akan terhapus begitu saja. Namun, takdir seakan memiliki rencana lain. Saat Tante Sora berjalan melewati trotoar yang basah oleh sisa hujan pagi tadi, sebuah suara familiar menggetarkan hatinya. Suara itu adalah suara langkah kaki yang sangat dikenalnya, meski sekian lama tidak pernah ia dengar. "Sora!" Tante Sora menoleh, dan di sanalah dia berdiri, Aidan. Pria yang selama ini hanya ada dalam kenangan, kini berdiri di depannya dengan senyum yang begitu khas. Senyum itu seakan membawa kembali semua perasaan yang telah lama terkubur dalam-dalam di dalam hati Tante Sora. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Tante Sora merasa seperti kembali ke masa itu. Masa yang penuh dengan tawa, kehangatan, dan harapan. Aidan, meskipun kini lebih matang, masih terlihat seperti Aidan yang ia kenal. Rambutnya yang sedikit beruban dan wajahnya yang lebih keras karena waktu. Namun tatapan matanya masih tetap sama. Tatapan yang selalu bisa membuat hati Tante Sora berdebar. "Aidan," kata Tante Sora lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam perasaan yang tak terucapkan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Berbagai macam perasaan muncul dalam dirinya. Rindu, bahagia, dan sedikit takut. Takut akan apa yang mungkin berubah di antara mereka. Takut bahwa pertemuan ini mungkin hanya akan membangkitkan kenangan lama yang lebih baik dibiarkan terlupakan. Aidan tersenyum lembut,
dan dengan langkah hati-hati, dia mendekat. Aku nggak percaya bisa ketemu kamu lagi setelah sekian lama. Kamu, tetap sama, Sora. Katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ada kehangatan dalam setiap kata yang diucapkannya. Seperti tidak ada waktu yang pernah memisahkan mereka. Tante Sora mengangguk pelan. Aku juga nggak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini, Aidan. Aidan sedikit terdiam, seolah mencoba mencerna setiap kata yang terucap. Lalu, dia berkata dengan lembut. Aku pernah berharap kita bisa bertemu lagi. Setelah semua yang terjadi, aku nggak pernah lupa tentang kamu, Sora. Tante Sora merasakan perasaan yang tak terdefinisikan. Ada keraguan dalam hatinya. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk kembali merasakan apa yang dulu mereka miliki. Aku juga, Aidan. Jawab Tante Sora. Suaranya terasa lebih tenang dari yang ia bayangkan. Mereka berjalan berdampingan. Tidak terlalu cepat. Namun tidak juga terlalu lambat. Rasanya, seolah-olah mereka sedang menapaki jalan yang sudah lama mereka tinggalkan. Setiap langkah mereka seperti menyusuri kembali jejak yang tertinggal. Mungkin bukan jejak mereka yang dulu, tapi jejak yang kini mereka coba temukan kembali. Tante Sora merasa kebingungannya semakin besar. Perasaan itu, perasaan yang dulu ia kira sudah mati, kembali tumbuh begitu saja, seperti bunga yang merekah setelah lama terkubur dalam salju. Namun, ia tahu, Aidan pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa cinta pertama tidak pernah benar-benar pergi. Itu hanya berdiam dalam relung hati, menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi. Aidan, kata Tante Sora, suaranya agak ragu. Apa kamu masih merasa ada sesuatu antara kita? Aidan menatapnya, dan dalam matanya, Tante Sora bisa melihat kebingungannya. Aku nggak tahu, Sora. Tapi yang jelas, perasaan yang kita punya dulu nggak bisa dihapus begitu saja. Itu masih ada. Mungkin berbeda, mungkin sudah berubah, tapi entah kenapa, aku merasa kita punya kesempatan untuk mencoba lagi. Tante Sora menelan ludahnya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, seperti pertama kali mereka bertemu. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi, banyak kenangan yang harus mereka pecahkan, dan mungkin, hanya mungkin, ada masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Namun satu hal yang pasti, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh takdir. Kesempatan untuk mencoba lagi apa yang dulu pernah terputus oleh waktu. Menghadapi perasaan lama. Malam telah tiba, dan langit yang semula terang kini dipenuhi oleh bintang-bintang yang berkelip. Kota kecil ini terasa semakin tenang, seolah dunia luar tidak pernah ada. Tante Sora dan Aidan berjalan berdampingan, menuruni jalanan yang sudah mulai sepi. Suara langkah kaki mereka berdua bergema pelan, hampir seperti irama yang terhanyut oleh kenangan. Aku nggak tahu kenapa, Aidan. Tapi saat kita berjalan bersama tadi, rasanya seperti waktu berhenti, kata Tante Sora pelan, sambil menatap ke arah jalanan yang kini sepi. Aku merasa kembali menjadi diri yang dulu, yang penuh dengan impian dan harapan, sebelum semuanya berubah. Aidan berhenti sejenak, menatap Tante Sora dengan mata yang penuh pengertian. Aku juga merasa begitu, Sora. Rasanya, ada bagian dari diriku yang hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang aku menemukannya lagi. Aku merasa kita bisa kembali seperti dulu. Tapi, kita harus tahu bahwa banyak hal yang telah berubah. Tante Sora menundukkan kepala, sejenak terdiam. Dia tahu benar bahwa banyak hal yang telah berubah. Mereka bukan lagi dua orang muda yang tidak peduli dengan dunia di sekitar mereka. Mereka sudah berbeda, lebih dewasa, lebih banyak pengalaman hidup yang telah membentuk mereka. Dan meskipun cinta pertama itu masih terasa dalam hati mereka, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apa kamu yakin bisa menerima aku, Sora? Tanya Aidan, dengan nada suara yang begitu lembut. Aku tahu banyak waktu yang terbuang, dan mungkin kita sudah terlalu lama terpisah. Tapi kalau ada kesempatan, aku ingin mencoba lagi. Kalau kamu juga ingin itu. Tante Sora menggenggam erat tas tangannya, berusaha menahan perasaan yang mulai mengharu biru. Aku juga nggak tahu, Aidan. Sejujurnya,
Aku rindu masa itu. Masa kita berdua yang penuh dengan kebahagiaan dan tanpa beban. Tapi aku takut. Aidan. Takut kalau kita mencoba lagi, malah akan menghancurkan semua yang ada di antara kita. Aidan berjalan mendekat, dan dengan lembut, dia memegang tangan Tante Sora. Sora, kita nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi, kita bisa belajar dari itu. Apa yang dulu kita miliki bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Mungkin kita tidak bisa mengulang semuanya, tapi kita bisa mulai dari sini, dari sekarang. Tante Sora menatap Aidan dengan tatapan yang penuh kehangatan, meskipun ada keraguan yang masih ada di matanya. Dia ingin percaya bahwa mungkin ini adalah kesempatan yang kedua, kesempatan untuk membenahi hubungan yang dulu pernah terputus begitu saja. Tapi, bagaimana jika semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan? Bagaimana jika cinta yang dulu ada ternyata hanya kenangan manis yang terlalu sulit untuk diulang? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Aidan, kata Tante Sora. Suaranya terdengar lebih lembut. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku tidak ingin kita saling terluka. Aidan menarik napas panjang dan mengangguk. Aku juga nggak mau ada yang terluka. Sora, mungkin kita harus pelan-pelan saja. Kita bisa mulai dengan berbicara lebih banyak. Seperti dulu. Menghabiskan waktu bersama, saling memahami, dan mungkin, seiring berjalannya waktu, kita akan tahu apa yang terbaik buat kita berdua. Tante Sora mengangguk, merasakan kehangatan dalam setiap kata Aidan. Ada kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun ada ketakutan yang masih mengintai. Dia tahu, tidak ada yang bisa dijamin dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, perasaan yang dulu mereka miliki tidak pernah benar-benar hilang. Itu hanya tertidur dalam hati mereka, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Mungkin kamu benar, jawab Tante Sora dengan senyum tipis. Mungkin kita harus mulai pelan-pelan. Kita harus memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk merasakan lagi apa yang dulu kita punya. Aidan tersenyum dan menggenggam tangannya dengan lembut. Aku akan menunggu. Sora, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Kita akan berjalan bersama, langkah demi langkah. Malam semakin larut, dan mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Meskipun ada banyak pertanyaan yang masih mengambang, satu hal yang mereka tahu, mereka tidak sendirian lagi. Mereka memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang berakar pada masa lalu, namun bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Tante Sora merasa ada secercah harapan di hatinya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta pertama itu memang bisa berlanjut menjadi cinta sejati. Cinta yang tak pernah mati. Pagi itu, seperti biasa, kota kecil yang dahulu menjadi rumah mereka terlihat tenang, seakan menunggu sesuatu yang lebih besar. Di bawah langit biru yang cerah, Aidan dan Tante Sora berjalan berdampingan, kali ini dengan langkah yang lebih ringan. Walaupun perjalanan mereka belum pasti, ada sesuatu dalam diri mereka yang terasa berbeda, sebuah harapan baru yang tumbuh perlahan. Tante Sora merasa bahwa meskipun waktu telah lama mengubah banyak hal, perasaan yang ada dalam dirinya terhadap Aidan tidak pernah benar-benar hilang. Itulah yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih bersemangat menjalani hari-hari yang ada. Sesekali, Aidan menggenggam tangannya, dan meskipun hanya dengan sentuhan yang sederhana, itu sudah cukup untuk membuat hatinya berdebar lagi. Aidan, kata Tante Sora, suaranya lembut namun penuh makna. Aku pernah berpikir bahwa cinta pertama itu hanya sebuah kenangan, sesuatu yang hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Tapi ternyata, aku salah. Cinta pertama itu bukanlah kenangan yang bisa dilupakan. Itu bagian dari kita, dan akan selalu ada, meskipun kita tidak selalu sadar. Aidan menatapnya, senyumnya hangat dan penuh pengertian. Aku tahu, Sora, aku juga merasakannya. Kita mungkin sudah berubah, tapi perasaan kita nggak pernah benar-benar hilang. Cinta pertama itu tidak bisa dihapus begitu saja. Itu seperti bagian dari diri kita, yang selalu ada di dalam hati,
menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Mereka berjalan bersama di sepanjang sungai kecil yang dulu mereka kunjungi setiap sore, tempat di mana mereka sering berbicara tentang harapan dan impian mereka. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, lebih penuh dengan kebersamaan. Tidak ada lagi keraguan yang membayangi. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi yang mereka miliki sekarang adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghidupkan kembali cinta yang dulu pernah ada. Tante Sora. Aidan memulai dengan suara yang penuh ketulusan. Aku tahu kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Mungkin tidak semuanya akan sempurna, tapi aku ingin kita berjalan bersama. Aku ingin memberikan semuanya yang aku punya untuk kita berdua. Tante Sora menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan yang begitu dalam kata-kata Aidan. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Saat di mana ia merasa bahwa cinta pertama mereka tidak hanya sekadar kenangan manis, tetapi sebuah kenyataan yang bisa mereka bangun kembali bersama. Aidan, aku ingin itu juga. Aku ingin kita menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dari apa yang pernah kita miliki. Aku ingin mencoba lagi, dengan semua yang kita punya sekarang. Mungkin kita tidak bisa kembali seperti dulu, tapi kita bisa mulai dari sini. Aidan tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka yang tak terduga, semuanya terasa begitu pasti. Mereka berdua tidak membutuhkan kata-kata lebih, karena yang mereka rasakan sudah lebih dari cukup. Cinta pertama mereka memang tidak sempurna, tetapi cinta itu adalah bagian dari mereka yang akan selalu ada, seperti akar yang tak pernah bisa dicabut dari tanah. Sambil berjalan bersama menuju horizon yang semakin cerah, Tante Sora merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Jalan ke depan mungkin penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun yang terpenting adalah mereka berdua akan melangkah bersama. Cinta pertama itu bukanlah akhir, tetapi justru permulaan dari sesuatu yang lebih indah. Ketika mereka sampai di tepi danau kecil, Aidan berhenti sejenak, menarik Tante Sora ke dalam pelukannya. Di sana, di bawah langit yang membentang luas, dengan angin sepau-sepau yang menyentuh kulit mereka tahu bahwa mereka sudah menemukan satu sama lain lagi. Waktu mungkin telah mengubah banyak hal, tetapi cinta mereka tetap tak tergoyahkan. Aku akan selalu ada di sini, Sora, Aidan berbisik. Kali ini, aku akan memastikan kita tidak pernah terpisah lagi. Tante Sora menutup matanya, merasakan kedamaian yang datang dari kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi yang ia tahu adalah satu hal, bahwa cinta pertama mereka, yang dulu hilang dan terlupakan, kini kembali hidup dengan lebih kuat, lebih penuh arti. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kali ini, karena mereka berdua sudah siap untuk berjalan bersama ke depan, menulis bab baru dalam kisah mereka yang lebih indah dari sebelumnya. Hai, teman-teman yang setia mengikuti cerita Tante. Terima kasih sudah menemani perjalanan emosional Tante dalam kisah Tante Rindu di Kota Lama. Semoga kalian bisa merasakan betapa cinta pertama itu bukan hanya tentang kenangan, tetapi juga tentang kesempatan kedua yang bisa kita ambil di saat yang tepat. Kadang, hidup membawa kita ke tempat-tempat yang penuh kenangan, dan perasaan yang kita kira sudah hilang, ternyata tetap ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Dari kisah Tante dan Aidan, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan hidup ini. Meskipun banyak waktu yang hilang, banyak kenangan yang terlupakan, cinta sejati selalu punya cara untuk kembali, meski dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu punya kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih indah, asalkan kita berani memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan mencintai lagi. Jadi, untuk kalian semua yang sedang mendengarkan cerita Tante ini, ingatlah bahwa cinta itu selalu ada, dan kita semua berhak untuk mencicipi kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah takut untuk membuka hati lagi, karena setiap pertemuan, setiap perjalanan, mengajarkan kita banyak hal yang berarti. Cinta bukan hanya tentang yang pertama, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan yang penuh makna dan kebahagiaan.
Tante mendoakan agar kalian semua selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan penuh cinta, keberanian, dan keikhlasan. Semoga cinta yang kalian cari, baik itu cinta pertama ataupun cinta yang baru, selalu hadir dengan cara yang indah dan membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Jangan lupa untuk terus berbagi cinta, kebaikan, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Tante. Semoga kalian terinspirasi dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kalian masing-masing. Sampai jumpa di cerita berikutnya di channel Celoteh Tante. Selalu ingat, teman-teman, cinta itu ada di mana-mana. Hanya saja kadang kita perlu waktu untuk menemukannya lagi. Dengan penuh cinta dan doa, Tante Sora pamit dulu. Semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan dan cinta yang tak terhingga.